Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi matematika ekonomi dan bisnis kita untuk pertemuan yang kedua di minggu ini, yaitu mengenai barisan, deret, dan juga penerapannya di dalam bidang ekonomi, teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita akan mulai dari barisan, di mana barisan bilangan itu merupakan susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jadi setiap bilangan di dalam barisan itu kita bisa sebut dengan yang namanya suku barisan. Suku ke N dari suatu barisan bisa diberikan lambang, ini lambang, yaitu UN. Nah, kemudian kita masuk ke jenis barisan pertama, yaitu barisan aritmatika, atau biasa disebut dengan barisan hitung, merupakan barisan bilangan yang memiliki selisih antara dua suku barisan yang berurutan, di mana selisih tersebut dinamakan dengan beda. Jadi antara suku yang pertama, suku yang kedua itu memiliki selisih yang mana di sini selisihnya itu disebut dengan beda. Tidak hanya suku pertama kedua, suku kedua dan ketiga juga selisihnya disebut dengan beda. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Yang pertama ada barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Ini satu barisan aritmatika, kita bisa melihat untuk yang suku pertama, ini kita lihat di bagian yang pertama dari suatu barisan, ini adalah 2. Biasanya kita simbolkan dengan U1, atau juga kita bisa simbolkan menjadi A, untuk menyebutkan suku pertama di dalam suatu barisan. Oke, kita lanjutkan bagaimana beda dari barisan aritmatika berikut ini. Nah, untuk suku yang pertama kita bisa lihat nilainya 2, suku yang kedua nilainya 5, suku yang ketiga adalah 8, dan seterusnya. Maka beda dari masing-masing selisih suku pertama dan suku kedua ini kita bisa melihat bahwa selisihnya adalah 3, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa perbedaan antara 2 dan 5 itu adalah 3, dan juga positif. Mengapa positif? Kita bisa melihat bahwa 2 ini adalah lebih kecil dibandingkan 5. Artinya ketika 2 ke 5 itu akan ada kenaikan sebesar 3. 3 poin. Kemudian untuk 5 ke 8 juga begitu, di mana 5 lebih kecil dari 8, artinya di sini nanti selisihnya adalah berupa kenaikan, kita tandai dengan positif. Kenaikannya berapa, yaitu 8 ke 5 itu selisihnya adalah 3. Begitu selanjutnya juga selisihnya 3, dan seterusnya. Terjadi kenaikan sebesar 3 poin untuk masing-masing suku. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua ini ada barisan di mana suku pertamanya adalah 12, yang kedua 10, suku ketiga 8, suku keempat 6, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat bahwa selisihnya adalah berupa penurunan, teman-teman. Jadi ketika 12 dan 10 disandingkan, maka di sini kita lihat bahwa 12 lebih besar daripada 10. Artinya nanti ketika 12 ke 10 itu artinya ada penurunan, yaitu sebesar minus 2. Begitupun 10 ke 8 itu ada penurunan sebesar 2 poin, 8 ke 6 juga penurunan sebesar 2 poin, 2 poin, dan juga seterusnya 2 poin. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana konsep barisan aritmatika itu sendiri, yaitu U1, U2, U3, UN, -1, dan juga UN. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk suku pertama di dalam barisan itu bisa kita simbolkan menjadi U1, atau juga bisa kita simbolkan menjadi huruf A. Nah, kemudian U2 itu bagaimana sih konsepnya? U2 itu berarti artinya adalah suatu bilangan dengan penjumlahan dari suku yang sebelumnya ditambah dengan selisihnya atau bedanya. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai U2 sama dengan U1 plus B. Jadi, ketika kita misalnya menganggap U1 itu sebagai A, kita juga bisa menuliskan bahwa U2 itu juga sama dengan A plus B.
Nah, selanjutnya untuk U3 itu artinya adalah penjumlahan dari suku sebelumnya ditambah dengan selisihnya. Jadi misalnya tadi ada barisan 2, 4, 6, dan seterusnya, artinya adalah ketika kita belum tahu nilai 4 ini, maka kita akan menuliskan U2 sama dengan U1 plus B, di mana U1-nya kita tahu 2, dan juga kita tahu bahwa bedanya juga 2, maka U2-nya kita dapatkan nilai 4, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kita lanjutkan yang ke U3, yaitu U2 plus B, berarti kita bisa menyederhanakan lagi menjadi U3 sama dengan U2 kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. U2 kita transformasikan, kita substitusikan menjadi U1 plus B. Kemudian kita tambahkan lagi menjadi B. Lalu kita bisa sederhanakan kembali menjadi U3 sama dengan U1 plus B. Ini tadi U1-nya adalah kita nilai sebagai A plus B, kemudian plus B lagi. Nah, kita dapatkan menjadi A plus B artinya adalah A plus 2B. Jadi ketika kita U1 memiliki nilai A, U2 kita memiliki A plus B, kemudian U3 kita memiliki ternyata hasil akhirnya adalah A plus 2B, dan seterusnya sehingga didapatkan UN sama dengan UN-1 plus B. Ini kita bisa sederhanakan lagi teman-teman dengan cara yang seperti ini. Nanti kita akan dapatkan bagaimana hasil akhirnya dari UN adalah A plus N-1 dikali B. Jadi ketika kita melihat U2 itu adalah A plus B. Jadi di sini B-nya adalah nilainya 1 kali B. Kemudian ketika U3, di sini kita dapatkan bahwa A plus 2B. Jadi koefisiennya itu adalah N-1. Jadi A plus 2B-nya untuk U3 dan juga UN berarti kita dapatkan A plus N-1B. Jadi di sini rumus umum untuk suku ke N dari suatu barisan aritmatika kita dapatkan yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, dengan A itu adalah suku pertama atau U1, kemudian B adalah beda berasal dari UN-1, dan juga N banyaknya suku. Jadi beda tadi teman-teman sudah saya jelaskan sebelumnya, beda adalah selisih dari suku yang ke N dan juga suku yang ke N sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke contohnya langsung, yaitu kita bisa melihat bahwa di sini ada barisan aritmatika 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Di sini meminta untuk tentukanlah suku pertama, beda, dan rumus suku ke N, suku ke-20. Jadi suku pertamanya ini kita ketahui bahwa ini adalah suku pertama, A sama dengan 2, kemudian bedanya adalah kita melihat bahwa 2 ke 6 itu terjadi kenaikan ya teman-teman, di mana kenaikannya sebesar 4 poin, di sini juga kenaikannya 4 poin, dan seterusnya. Artinya bedanya adalah 4. Kemudian rumus suku ke N-nya, itu kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, kita sudah tahu bahwa A-nya itu bernilai 2, kemudian ditambah N minus 1 dikali B-nya tadi 4. Kita masih bisa melanjutkan lagi menjadi 2 plus 4N min 4. Di sini 4N hasil akhirnya minus 2. Oke, jadi kita dapatkan UN-nya adalah 4N minus 2. Lanjut kita masuk ke U20, teman-teman. Karena kita sudah mendapatkan rumus tadi UN-nya adalah 4N min 2, maka kita bisa langsung memasukkan rumus seperti ini. Di mana N-nya adalah yang diminta yaitu 20 minus 2. Oke. Bentar.
minus 2. Nah, di sini 4 dikali 20 itu kita ketemu angkanya adalah 80 minus 2, maka hasilnya adalah suku ke-20 dari barisan aritmatika berikut ini adalah 78. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kita memiliki suatu kondisi di mana mencari beda pada barisan aritmatika dengan diketahui nilai dari dua suku tertentu, misalnya saja suku ke-5 dan suku ke-9, maka kita bisa menggunakan rumus P minus Q per I minus J, di mana P itu artinya suku ke I dan Q tadi suku ke J. Jadi kalau misalnya tadi saya sudah menyebutkan diketahui suku ke-5 dan suku ke-9, maka P-nya itu adalah suku ke-5 dan Q-nya adalah suku ke-9. Berarti di sini nanti 5 minus 9. Oke, kita lanjut misalnya saja terjadi suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama 6. Kemudian suku ke-7-nya 36. Maka tentukan beda barisan tersebut dan 5 suku pertama barisan tersebut. Oke, berarti diketahui bahwa suku pertamanya itu 6, suku ke-7-nya itu adalah 36. Di sini kita ditanyakan beda barisan tersebut. Jadi pertama kita akan mencari dulu U7 ini bisa 36 seperti apa, bagaimana prosesnya, melalui rumus yang tadi. Oke, karena U7 itu adalah rumusnya A plus N minus 1 dikali B. Oke, sorry. Sebelumnya mungkin saya balik lagi agar teman-teman bisa lebih paham. Mungkin saya akan mulai dari, nah, jangan lupa untuk konsep UN di barisan aritmatika itu adalah A plus N min 1 B. Jadi, kalau misalnya kita punya U7, maka A plus 7 min 1 dikali B. N-nya langsung kita masukkan 7 ya, sesuai dengan rumus ini tadi. Nah, U7 sudah kita ketahui hasilnya 36, kemudian A-nya itu adalah 6, ditambah dengan 7 minus 1, itu adalah 6, dikali B. Nah, kemudian kita pindahkan ruas, 36 minus 6 itu 30, sama dengan 6B. Maka kemudian kita dapatkan B-nya sama dengan 5. Nah, ini untuk cara yang menggunakan rumus UN A plus N minus 1B. Kemudian kita bisa menggunakan cara yang seperti ini, P minus Q per I minus J. Jadi, P-nya adalah suku ke I. Di sini suku pertamanya adalah 6. Jadi, teman-teman bisa menggunakan 6. Kemudian, minus Q adalah suku ke J. Nah, suku ke-7 nih kita ambil. 36 per I minus J. I-nya tadi yang pertama, suku pertama. J-nya kita ambil tadi 7. Nah, di sini 6 minus 36 adalah minus 30 per minus 6. Hasilnya sama, teman-teman. Yaitu ketemu angka 5. Ini untuk mencari beda sama dengan seperti ini. Jadi ketemu bedanya sama dengan 5. Hasilnya sama ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya yaitu barisan geometri. Di sini kita ketahui barisan geometri itu juga dikenal sebagai barisan ukur, di mana barisan bilangan yang memiliki nilai perbandingan yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, kemudian nilai perbandingan yang tetap atau konstan tersebut disebut juga dengan rasio atau R. Nah, dengan demikian, suku-suku barisan geometri ditentukan oleh perkalian atau pembagian suatu bilangan tetap dari suku sebelumnya. Contohnya nih, kita bisa melihat di sini ada angka 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa membedakan teman-teman dengan barisan aritmatika sebelumnya. Kalau di sini kita misalnya saja menjumlahkan teman-teman ya. Jadi di sini misalnya kita jumlahkan, di sini berarti perbedaannya 2, di sini perbedaannya 4, di sini perbedaannya 8, dan seterusnya terus meningkat. Namun kita bisa menggunakan barisan berupa geometri, di mana di sini
akan hasilnya berupa konstan, yaitu ini dikalikan 2, ini dikalikan 2, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa U1-nya adalah 2, kemudian rasionya adalah 2. Untuk contoh yang berikutnya, di sini ada 81, 27, 9, 3, dan seterusnya. Ini kita bisa melihat bahwa semakin ke kanan, angkanya semakin mengecil. Artinya, ada kemungkinan bahwa dia bukan perkalian, namun pembagian. Namun pada dasarnya pembagian itu juga bisa diartikan sebagai perkalian. Jadi contohnya saja seperti ini. 81 ke 27 itu adalah 81 dibagi dengan 3. Nah, kemudian 27 ke 9 itu juga 27 dibagi 3 hasilnya 9, dan seterusnya 9 dibagi 3 juga hasilnya 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 1 dibagi 3 juga sepertiga. Jadi ini ketika kita memiliki A-nya 2, maka rasionya kita bisa mengatakan bahwa rasionya adalah sepertiga. Mengapa sepertiga? Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dari pembagian 3 ini kita bisa mengatakan bahwa 81 ke 27 itu dihasilkan dengan perkalian 1/3. Jadi ketika 81 dikali 1/3 itu hasilnya 27. Begitupun dari 27 ke 9 itu kita kalikan 1/3. Jadi konsep untuk rasionya adalah berupa pecahan 1/3 ini untuk barisan yang kedua. Oke, next. Kita lanjutkan. Jadi konsep barisan geometri tadi seperti ini, masih sama, U1-nya adalah A, namun di sini perbedaan dengan aritmatika adalah U2-nya, U3, dan seterusnya itu adalah perkalian antara suku sebelumnya dengan rasionya. Jadi di sini konsepnya adalah perkalian. Jadi kalau tadi sebelumnya kita menemukan pembagian, maka kita ubah bentuknya ke dalam bentuk perkalian. Oke, kemudian kita temukan rumus umum untuk suku ke N dari suatu barisan geometri adalah seperti ini, yaitu A dikalikan R pangkat N minus 1. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa lihat ketika U2 sama dengan U1 dikali R, atau kita juga bisa mengartikan bahwa A dikali R, AR. Nah, untuk yang suku ketiga yaitu U2 kali R, U2 tadi kita dapatkan AR. Nah, kemudian U2 kita ganti menjadi AR, kemudian kita kalikan lagi AR. Artinya adalah di sini AR-nya kuadrat. Kemudian dan seterusnya sampai akhirnya adalah ketika kita lihat ya bahwa ketika U3 maka R-nya pangkat 2, maka di sini ketika UN, di sini R-nya adalah N-1, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama. Di sini ada barisan geometri, yaitu 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Maka di sini diminta untuk menentukan suku pertamanya. Di sini suku pertama kita bisa lihat yang angka pertama. Kemudian rasionya, di sini kita bisa lihat bahwa setiap angka di dalam barisan ini itu akan semakin naik. Maka ini ada kenaikan yaitu sebesar 2. Artinya rasionya adalah 2. Kemudian diminta rumus suku ke N-nya. UN tadi kita dapatkan rumus yaitu AR N-1. Nah, kalau kita punya A-nya adalah 3, kemudian kita punya R-nya adalah 2, N-1, oke, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke masuk ke suku ke-10-nya, itu bagaimana? Yaitu 3 dikali 2, kita langsung masukkan N ini menjadi angka 10, minus 1. Yaitu 3 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu teman-teman bisa menghitungnya 512.
512, maka hasilnya adalah 1536. Oke. Sorry. Next. Oke, kita lanjutkan. Misalnya saja di sini diketahui suatu barisan geometri memiliki suku keempat itu 4, suku ketujuh itu 32, dan juga di sini diminta untuk menentukan suku pertama dan juga suku ke-10 barisan tersebut. Nah, di sini kita memiliki U4 itu sama dengan 4, U7 itu sama dengan 32. Nah, karena kita tahu bahwa UN itu sama dengan ARN-1, maka untuk yang karena di sini sudah diketahui U4, maka untuk U4 itu artinya AR4-1 atau AR pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk yang U7 juga begitu, artinya U7 adalah AR7-1 atau AR pangkat 6. Nah, di sini dari dua persamaan ini, kita bisa lanjutkan lagi di mana ketika AR3, ketika U4 itu sama dengan AR3, maka kita tahu bahwa A sama dengan, di sini U4-nya sudah diketahui 4, AR3, maka A sama dengan 4 per R3. Kita lanjut lagi, kita masukkan ini rumus yang dari hasil ini ke dalam rumus yang U7. Nah, kita substitusikan ketika kita mempunyai U7 sama dengan AR6, namun sebelumnya kita mendapatkan U7 itu adalah 32, dan juga A-nya kita ketahui adalah 4 per R pangkat 3. Kemudian di sini kita kalikan dengan R pangkat 6. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada yang bisa dicoret ya teman-teman. Teman-teman mungkin mengingat konsep bagaimana perkalian atau pembagian pangkat. Jadi di sini ada pangkat 6, di sini ada pangkat 3. Artinya adalah kita bisa mengurangi pangkat ini jika misalnya itu pembagian. Namun jika ternyata adalah perkalian, maka hasilnya akan dijumlah. Jadi misalnya saja R pangkat 6 dikali R pangkat 3, maka itu sama dengan R pangkat 6 ditambah 3 atau R pangkat 9. Namun kalau untuk pembagian, teman-teman bisa melihat bahwa 4 dikali R pangkat 3. Bagaimana caranya R bisa pangkat 3? Jadi 6 dikurang 3 gitu. Jadi kalau untuk pembagian di dalam pangkat itu akan dikurangi. Jadi 6 dikurang 3 hasilnya 3. Nah, selanjutnya kita temukan bahwa 32 sama dengan 4 R pangkat 3. Lanjut kita pindahkan ruas di mana 4 pindah ke samping kiri, artinya 32 dibagi 4. Itu sama dengan R3. Nah, 32 bagi 4 itu 8, sama dengan R3. Maka ditemukan R-nya adalah 2. Oke, lanjut lagi.
setelah kita mengetahui rasionya, maka ditanya suku ke-10 dari barisan tersebut. Kita sudah bisa menentukan suku ke-10 dari barisan geometri tersebut. Di mana saya lanjut yang di atasnya saja, teman-teman. Mungkin saya taruh di sini. U10 dari barisan geometri ini itu adalah A, R, N-1, kita tetap tulis lagi rumusnya. Kemudian sama dengan, sorry. Oke. A, R, 10 minus 1 sama dengan A, R 9. Kita tahu A-nya A-nya tadi adalah 4 per R pangkat 3. Empat per R pangkat 3 dikali R pangkat 9. Di sini teman-teman sudah bisa memasukkan angka R-nya itu menjadi 2, namun karena kita belum mengetahui suku pertamanya, nilai suku pertamanya, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui ini ya, kita bisa langsung ganti A-nya itu menjadi suatu angka. Jadi kalau misalnya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan yang ini, mungkin setelah kita menemukan R sama dengan 2, maka kita bisa menemukan lagi nilai A-nya itu adalah 4 per 2 pangkat 3 itu adalah 8, maka hasilnya A adalah setengah. Oke, berarti kita bisa lanjut sebelum Oke, karena kita sudah mengetahui hasil A dan juga R-nya, kita bisa masukkan A-nya adalah setengah, kemudian R pangkat 9 itu 2 pangkat 9. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu berupa pemangkatan. Di sini kan 2, itu artinya adalah 2 pangkat 1. Nah, di sini ada 2 pangkat 9, artinya 9 dikurangi 1, itu sama dengan 8, yaitu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 adalah 256. Oke, jadi kita temukan dari hasil pertanyaan ini adalah suku pertamanya adalah setengah, ini. Kemudian rasionya adalah 2, ini. Dan juga suku ke-10 dari barisan ini adalah 256. Oke, kita lanjutkan ke deret. Di sini deret bilangan adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan, di mana deret aritmatika adalah salah satu jenis deret yang juga dikenal sebagai deret hitung, atau kita mendefinisikannya sebagai jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, dimisalkan terdapat suatu barisan aritmatika yang memiliki suku pertama 4 dan juga bedanya 5. Maka deret aritmatika ini bisa kita tuliskan sebagai berikut, 4, 9, 14, dan seterusnya. Jadi suku pertamanya sudah kita ketahui 4. Di sini dituliskan bahwa bedanya 5, artinya kita tambahkan terus naik angkanya 9, kemudian kita tambahkan lagi 5, 14, kita tambahkan lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini untuk menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika itu adalah dengan rumus seperti ini. N per 2 A plus UN atau N per 2 2A plus N minus 1B. Kita lanjut. Nah, di sini misalnya saja ada contoh
Diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, dan 11. Tentukanlah rumus suku ke N, jumlah N suku pertama, dan jumlah 20 suku pertama. Pertama, kita harus memulai dengan di sini ada A sama dengan 2. Kemudian kita harus ketahui B-nya berapa. B-nya itu adalah, karena di sini terus meningkat, maka kita tahu bahwa ini adalah 3. Selanjutnya, rumus suku ke N, UN, yaitu A, ini jangan lupa bahwa ini adalah barisan aritmatika ya teman-teman. Oh, sorry. Oke. Selanjutnya ketika kita sudah mengetahui rumus suku ke N-nya, maka untuk jumlah N suku pertama dan 20 suku pertama itu adalah Sn sama dengan N per 2. Jadi teman-teman tadi ada 2 rumus ya. Teman-teman bisa menggunakan yang mana saja. Namun untuk yang rumus pertama itu ketika teman-teman sudah diketahui UN-nya. Kemudian untuk yang rumus kedua itu apabila teman-teman sudah mengetahui suku pertama dan juga B-nya. Kita akan menggunakan rumus yang kedua yaitu N per 2, 2A plus N minus 1B. Oke. Selanjutnya sama dengan N per 2. 2A-nya langsung kita masukkan saja. Di sini A-nya sama dengan 2. 2 kali 2. Kemudian ditambah N minus 1 dikali B-nya adalah 3. Di sini kita lanjutkan menjadi N per 2 dikalikan 4. Lalu kita lihat di sini ada 3N minus 3. Teman-teman pasti sudah sangat familiar ya untuk perkalian seperti ini dalam kurung. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini adalah N per 2, kemudian 3N plus 1. Nah, ini untuk rumus suku ke N dari barisan aritmatika tersebut. Nah, lanjut kita diminta untuk menentukan jumlah 20 suku pertama, maka di sini kita bisa langsung memasukkan S20 itu sama dengan S20 sama dengan menggunakan rumus yang ini yang sudah kita temukan tadi, yaitu 20 per 2 dalam kurung 3 dikali 20 ini, lalu ditambahkan 1. Kita tutup. Ini sama dengan 20 per 2 adalah 10. Dalam kurung 3 kali 20, 60, ditambah 1. Hasilnya adalah 10 dikali 61. Teman-teman udah familiar ya kalau titik itu artinya perkalian juga. 10 dikali 61 adalah hasilnya 610. Oke, jadi kita temukan suku ke-20-nya seperti itu ya. Suku ke-20 dari
barisan aritmatika tadi, yaitu 610. Oke, kita lanjutkan ke deret yang selanjutnya, itu deret geometri atau dikenal dengan deret ukur, yaitu jumlah suku-suku dari barisan geometri. Nah, di sini terdapat suatu barisan geometri, misalnya saja suku pertamanya 3, rasionya 2, maka bisa dituliskan menjadi seperti ini. Nah, untuk menentukan jumlah n suku pertama deret geometri itu berbeda dengan deret aritmatika sebelumnya. Nah, di sini karena deret geometri itu bentuknya rasio, maka untuk mencari jumlah suku ke n-nya itu terdapat dua rumus yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat untuk rumus yang pertama digunakan ketika R-nya itu lebih kecil dari 1. Jadi, ketika R rasionya misalnya saja setengah, sepertiga, dan seterusnya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini. Namun, ketika di dalam barisan geometri tersebut R-nya adalah lebih dari 1, maka gunakan rumus yang kedua ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini terdapat suatu barisan geometri 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Di sini diminta untuk menentukan rumus suku ke N, jumlah N suku pertama, dan juga jumlah 8 suku pertama. Kita mulai lagi dari yang pertama, ini adalah suku pertama. Kemudian rasionya kita dapatkan bahwa di sini semakin meningkat atau menaik, maka di sini kita lihat bahwa rasionya adalah 2. Selanjutnya kita mencari suku ke N. Di sini karena rasionya 2, kita ingat lagi bahwa kalau rasionya 2 atau lebih dari 1 berarti kita menggunakan rumus yang ini untuk mencari Sn nantinya. Nah, UN itu kita mencari suku ke N dengan rumus seperti biasa, ARN-1, di mana A-nya 4, R-nya 2, dikali N-1. Selanjutnya, jumlah N suku pertama. Berarti Sn sama dengan A di dalam kurung R N-1 per R-1. A-nya itu adalah 4, R-nya adalah 2, N-1 per, ini sorry, tidak harus menggunakan dalam kurung ya. Oke. 4 dikali 2, N-1, kemudian R-nya adalah 2 minus 1. Sehingga rumus Sn-nya adalah, di sini saja, rumus Sn-nya menjadi 4 dikali 2 N-1. Kita lanjut lagi. Di sini diminta untuk jumlah suku yang ke-8 suku pertama, artinya di sini S8, sama dengan, kita langsung masukkan saja 4 dikali 2, N-nya adalah 8, minus 1. Berarti 4 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah 128. Oh, sorry. Ini ada yang kurang ternyata, teman-teman, dari yang sebelumnya. Oke. Mungkin di sini saya keliru, mohon maaf.
Jadi ini teman-teman boleh lihat bahwa rumus SN saya ada yang kurang, RM minus 1. Jadi saya minusnya ditaruh di pangkat, sorry. Oke. Jadi sebentar. Jadi di sini saya kelirunya. Saya ulangi. Oke, kita lanjutkan. Jadi, ketika kita mencari rumus jumlah N suku pertama, itu kita lihat bahwa R-nya tadi adalah lebih dari 1. Kita lanjutkan bahwa AR N kemudian minus 1. Sini R minus 1. Jadi A-nya adalah 4, kemudian R-nya adalah 2, N minus 1 per 2 minus 1. Kemudian kita bisa tuliskan lagi bahwa di sini 2 minus 1 kan sama dengan 1 ya teman-teman. Jadi kita bisa menyederhanakan lagi menjadi 4 dikali 2N minus 1. Selanjutnya, bentar. Oke, ditanya adalah jumlah 8 suku pertama, berarti S8, sama dengan, kita langsung masukkan rumus yang ini, yaitu 4, dalam kurung 2, N-nya adalah 8, minus 1. Jadi 4, 2 pangkat 8 adalah 256, dikurang 1, tutup kurung, sama dengan 4 dikali 255. Hasilnya adalah 1220. Aduh, sorry. 255 dikali 4. Oh, 1020, teman-teman, sorry. Jadi 1020. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada yang namanya deret geometri tak hingga. Di sana artinya adalah ada konvergen dan divergen. Jadi tergantung di mana jumlah tertentu yang konvergen itu akan memusat pada rasio deret yang terletak pada interval ini. Nah, kalau deret geometri tak hingga dikatakan divergen itu ketika dia rasionya terletak pada interval ini. Nah, ketika intervalnya absolut R kurang dari 1, itu artinya adalah R berada pada minus 1 dan juga 1. Namun ketika absolut R itu berada di lebih dari 1, itu artinya R-nya bernilai lebih dari 1 atau R-nya adalah kurang dari minus 1. Nah, untuk jumlah deret geometri tak hingga itu rumusnya adalah seperti ini. A per 1 minus R, di mana ini artinya dengan absolut R-nya itu adalah di bawah 1 atau minus 1, R dan juga 1. Kita lanjutkan. Sorry. Nah,
Di sini ada contoh diketahui deret geometri tak hingga 36 minus 12 plus 4 minus 4/3 plus dan seterusnya. Di sini artinya adalah A-nya adalah positif 36. Kemudian R-nya kita harus tahu bahwa di sini selang-seling ya teman-teman. Ketika suku pertama positif, suku kedua negatif, suku kedua negatif, suku ketiga positif. Nah, kemudian kita cari R-nya adalah dengan cara suku yang kedua kita bagi dengan suku yang pertama. Ini hasilnya adalah minus sepertiga. Jadi R-nya adalah minus sepertiga. Kemudian jumlah deret geometri tak hingganya seperti apa? Yaitu tadi kita sudah memiliki rumus S tak hingga sama dengan A per 1 minus R. Teman-teman sudah hafal mungkin ya ini rumusnya. Kemudian A-nya kita ketahui 36, 1 minus sepertiga. Nah, di sini 36 per 1 plus sepertiga. Sama dengan 1 plus sepertiga mungkin teman-teman sudah bisa ya menjumlahkan sendiri, yaitu 4/3. Nah, kemudian karena bentuknya seperti ini, kita bisa pindah ruas. 3-nya berada di posisi atas, 4-nya berada di posisi bawah. Artinya berubah menjadi 36 dikali 3/4. Hasilnya adalah ini 27. Oke, selanjutnya bagaimana sih penerapan yang tadi kita pelajari di dalam bidang ekonomi? Di sini misalnya saja kita ketahui bahwa bunga tabungan maupun bunga pinjaman itu pada umumnya dalam bentuk persentase. Jadi di sini kita mengambil contoh penerapan di dalam bunga tabungan ya teman-teman. Jadi di sini bunga terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, kalau bunga tunggal itu dihitung dengan mengacu pada pokok awal di mana suku bunga tunggal besarnya tetap dari waktu ke waktu. Sedangkan bunga majemuk itu bunga yang dihitung dari akumulasi uang yang ditabungkan atau dipinjamkan beserta dengan bunganya. Nah, tingkat suku bunga itu sering dinyatakan dalam bentuk per tahun biasanya teman-teman dinyatakannya. Nah, kemudian sebenarnya ada juga bunga-bunga yang memang dihitung per periode tertentu, misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh, teman-teman. Misalnya saja, Pak Raihan meminjam uang sebesar 1 juta rupiah di Bank Pratama dengan tingkat bunganya 12% per tahun. Jadi di sini kita tahu bahwa ada uang sebesar Jadi di sini kita lihat bahwa ada bunga sebesar 1 juta rupiah. Misalnya saja kita simbolkan P sama dengan 1 juta. Kemudian ada bunga 12% per tahun. Bunga itu kita simbolkan dengan R kecil, yaitu 12%. Atau kita bentuk ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,12. Nah, kemudian karena di sini ya dia periodenya per tahun, maka T atau time periodenya itu adalah setahun, 1 tahun. Nah, lalu di sini ditanya tentukan nilai akumulasi yang harus dibayarkan oleh Pak Raihan saat mengembalikan pinjamannya. Jadi kita harus tahu dulu seperti jumlah bunga pinjaman yang dilakukan oleh Pak Raihan, yaitu bunga pinjamannya rumusnya adalah uang 1 juta dikalikan dengan sorry. Jadi kita ulangi bahwa pertama kita memiliki uang 1 juta rupiah. Oh, ini gimana? Bentar ya, teman-teman.
Mungkin kita ulang lagi saja. Jadi kita punya uang 1 juta rupiah. Kemudian ada bunganya itu 12%, atau kita bentuk dalam desimal itu 0,12, kemudian time atau periodenya itu adalah 1 tahun. Nah, di sini untuk menentukan bunga pinjamannya, besar bunga pinjamannya, maka rumusnya adalah P dikali R dikali dengan T. Maka 1 juta dikali 0,12 dikalikan 1, itu hasilnya adalah 120.000. Kemudian, jadi nilai akumulasinya berapa? Oke, sebentar. Jadi nilai akumulasi adalah uang yang dipinjam itu 1 juta ditambah bunganya, yaitu 120.000. Jadi uang yang harus dikembalikan oleh Pak Raihan itu berapa? Yaitu 1.120.000. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman juga sudah bisa membayangkan ketika Pak Raihan memiliki pinjaman sebesar 1 juta, kemudian ditentukan bahwa di dalam bank tersebut bunganya 12% setahun kalau meminjam uang, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya teman-teman. Bunga pinjamannya kita akan cari terlebih dahulu dengan rumus seperti ini, yaitu bunga pinjaman berasal dari uang yang dipinjam dikali dengan bunganya, tingkat bunganya, kemudian dikali dengan periodenya. Maka ditemukan hasilnya 120.000 ini, yaitu dari 1 juta dikali 0,12 dikalikan dengan periodenya itu 1 tahun, dikali 1. Nah, kemudian setelah ketemu besar bunga pinjamannya, maka kita jumlahkan lagi. Jadi total yang harus dikembalikan oleh Pak Raihan adalah uang yang dipinjam sebelumnya besarnya adalah 1 juta, ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan yaitu 120.000. Jadi totalnya adalah 1.120.000 yang harus dikembalikan ke Bank Pratama. Nah, selanjutnya ini ada beberapa latihan soal, teman-teman bisa kerjakan, nanti kita akan bahas diskusi di dalam grup WhatsApp. Teman-teman yang bisa mengerjakan, nanti mohon untuk partisipasinya. Baik, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.